Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lillahi ta'ala. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min dhulumatil nur wujudil iman wal islam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkatnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini dalam rangka menuntut ilmu. Dan seperti janji Allah bahwa bagi barang siapa yang menuntut ilmu, maka dari berangkat sampai selesai ia menuntut ilmu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat limpahan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma karena berkatnya lah kita bisa diarahkan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim As-Sakinah hafizakumullah. Hari ini saya akan membahas secara umum terkait dengan pembahasan dalam fikih, yang mana pembahasan ini sangat penting untuk kita ketahui, karena pembahasan ini menentukan apakah kita melakukan ibadah itu mendapat dicap sah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, yakni pembahasan tentang thaharah. Ada yang tahu ibu-ibu thaharah? Thaharah itu artinya bersuci. Nah, di dalam kitab, saya membawa kitabnya langsung Bu ya, biar sanad keilmuannya yang kita pelajari pada hari ini jelas. Ini kitab Fathul Qorib. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa yang namanya thaharah itu anadzafah ibu-ibu. Anadzafah. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar bahkan di sekolah, di tempat yang lain, bahwa yang namanya kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya dari itu Allah mengatakan atau berfirman dalam Al-Quran, bahkan beberapa kali Allah mengulang perintah untuk bersuci atau perintah untuk melakukan thaharah. Salah satunya dalam surat Al-Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Nah, jadi di sana ada kata-kata thaharah, fatahhir, dan baju sucikanlah. Nah, itu perintah pertama bersuci. Nah, kemudian di surat lain juga dikatakan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Nah, jadi ibu-ibu ketika kita mau mendirikan sholat, maka yang dilakukan adalah pertama kali berwudu. Nah, disitu sudah diatur mulai dari bacanya dan seterusnya. Nah, jadi sedemikian rupa Allah mendesain atau memberikan pengetahuan kepada hambanya secara detail, baik dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Bahkan dijelaskan Bu, kalau wudhu itu ada batasannya, mulai dari kita berniat, membasuh muka, tangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sana kita bisa simpulkan bahwa pembahasan mengenai thaharah itu sangat penting. Nah, sebagaimana dalam kitab ini dijadikan pembahasan pertama ibu-ibu, saking pentingnya. Nah, oleh karena itu, karena thaharah ini pelajaran pertama, itu menegaskan bahwa thaharah ini harus kita kuasai. Jangan sampai kita tidak tahu yang namanya bersuci ibu-ibu. Karena bersuci ini menentukan kualitas keabsahan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui bahwa sebelum kita sholat kita dianjurkan berwudu. Bahkan ketika kita junub dianjurkan untuk mandi besar. Nah, di sini kemudian dijelaskan secara istilah bahwa thaharah itu adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-shalatu. Jadi thaharah itu adalah perbuatan yang mana ketika kita melakukan perbuatan tersebut
dapat menjadikan sah sholat kita. Itu taharah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin. Nah, jadi taharah ini ada macam-macamnya. Yang pertama min wudu'in, dari wudu, wa ghuslin dan mandi wajib, wa tayammumin dan juga tayamum. Nah, jadi itu macam-macamnya taharah itu, Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan terkait dengan wudu, kemudian tayamum dan lain sebagainya, kita harus tahu, Ibu, alat-alat apa saja sih yang biasanya dipakai taharah. Nah, yang umum apa, Ibu, biasanya? Kita berwudu menggunakan. Nah, jadi di sini jelaskan ada beberapa macam air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, di sini jelaskan ada 7, Ibu. Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Jadi macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci atau melakukan taharah itu ada 7 macam. Yang pertama adalah ma'us sama'i. Jadi yang pertama adalah air langit. Air langit ini maksudnya apa, Ibu? Air hujan. Nah, jadi ketika ada air hujan, Ibu, di rumahnya kehabisan air karena kerannya mati. Nah, bisa digunakan air hujan. Nah, dengan cara gimana? Bisa dengan dikumpulkan dalam sebuah wadah dan ukurannya harus mencapai 2 kula. 2 kula itu kalau umumnya di Indonesia itu ukurannya 60 cm, Ibu. Kanan kiri itu 60 cm airnya. Nah, itu namanya 2 kula. Kalau tidak melebihi 2 kula, maka wudunya tidak sah. Nah, itu nanti pembahasan selanjutnya ada, Ibu, tentang ukuran, terkait ukuran 2 kula. Nah, kemudian ma'ul bahri. Yang kedua adalah air laut. Nah, air laut ini bisa dipakai berwudu, Ibu. Misal ketika Ibu jalan-jalan nih, kan Ibu ada yang senang shopping kan, shopping ke pantai atau camping kan istilahnya zaman dulu. Nah, jadi ketika sudah tidak ada air atau kehabisan air untuk dilakukan wudu, maka boleh menggunakan air pantai. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, wa ma'un nahri, dan juga air sungai. Air sungai itu kan sudah jelas, Ibu, apalagi airnya mengalir, ada yang tawar. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, dan sumber air, wa ma'ul salji, dan juga air salju. Air salju itu bisa digunakan untuk berwudu, Ibu. Tapi di Indonesia kan nggak ada ya. Yang ada tuh di Papua, di Jaya itu. Nah, kalau kita di sini karena kebanyakan air, kapasitas air kita menumpuk, maka gunakanlah air. Kalau mau cari salju kan harus ke barat, Ibu, ya, ke luar negeri. Nah, selanjutnya air yang terakhir yang bisa digunakan untuk bersuci, wa ma'ul barodi, dan juga air embun. Nah, air embun itu bisa, Ibu, digunakan untuk berwudu. Syaratnya, nah itu yang sama kayak air hujan tadi, harus melebihi 2 kula atau sampai 2 kula itu bisa juga, Ibu. Tapi lebih hati-hatinya karena kita menganut mazhab Syafi'i, itu diperhatikan kehati-hatiannya, yaitu harus melebihi dari 2 kula biar kita melakukan ibadah tidak ragu-ragu, ya, Ibu. Nah, selanjutnya itu berdasarkan macam-macam airnya. Nah, kemudian ada hukumnya juga, Ibu, berdasar dari sifatnya. Itu ada 4 hukum terkait dengan air-air tersebut. Yang pertama, tohirun mutohirun. Jadi yang pertama ada air yang namanya air yang hukumnya suci menyucikan. Yang mana air yang suci menyucikan ini yang sudah disebutkan tadi itu, Ibu, yang ada 7 itu. Pertama air apa, Ibu? Air hujan, kemudian air sumur, air laut, apalagi sungai, sumber air, dan juga air embun. Nah, itu yang pertama, air yang suci menyucikan. Kemudian yang kedua, ada juga air yang makruh untuk digunakan. Apa itu air yang makruh untuk digunakan? Nah, contohnya di sini adalah wahwa al-ma'ul musammasu. Jadi air yang makruh digunakan untuk bersuci itu adalah air yang dipanaskan di dalam sebuah wadah yang di dalamnya ada besinya. Nah, itu tidak boleh, Ibu. Ketika Ibu-ibu misalnya naruh ember nih di depan rumah, kemudian
airnya itu kena panas matahari dan kebetulan di dalamnya itu ada besinya. Nah, itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Nah, kecuali boleh digunakan apabila airnya itu sudah dingin, ibu-ibu. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hukum yang mengatakan bahwa ada air suci tapi tidak menyucikan. Nah, yang pertama di sini dijelaskan al-musta'malu. Yang pertama adalah air musta'mal. Tahu ibu air musta'mal? Air musta'mal itu adalah air yang sudah digunakan untuk berwudu. Misal nih, kita kan berwudu, kemudian di bawah tempat wudu kita itu ada ember. Nah, ketika kita wudu pertama, air yang kita gunakan itu jatuh pada ember yang ada di bawah tempat kita berwudu. Nah, itu tidak bisa dijadikan wudu kedua kali, ibu. Harus menggunakan air yang baru. Nah, itu namanya air musta'mal. Nah, bisa air musta'mal ini digunakan untuk berwudu. Syaratnya itu apabila air mencapai 2 kullah atau bahkan melebihi 2 kullah. Nah, jadi gambarannya itu ini, Bu. Ketika kita sudah berwudu, itu kan ada bekas-bekas air wudu kita, Bu, ya. Nah, apabila ukurannya yang bekas air yang kita pakai wudu itu sudah mencapai 2 kullah, nah itu bisa digunakan, Ibu. Ini biasanya kita lihat itu di masjid-masjid yang ada di Jawa tuh, Bu. Kan biasanya wudu langsung di wadahnya itu kan. Pakai ember atau cedok. Nah, itu kan airnya masuk ke wadahnya itu lagi, Bu, kan. Nah, itu masih bisa karena melebihi 2 kullah. Nah, itu perlu diketahui, Ibu, ya. Karena biasanya bagi yang nggak tahu macam-macam air atau hukum-hukumnya itu, air yang bekas dia pakai wudu itu dibilang suci, padahal tidak suci karena kurang dari 2 kullah. Nah, selanjutnya air yang suci tetapi tidak menyucikan itu adalah al-mutaghayyir, yakni air yang bercampur bima khalatahu minat tahirati, dengan sesuatu yang suci. Nah, ini contohnya adalah air teh, air kopi, air susu dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya air ini kan tawar, ibu-ibu, ya. Ini dinamakan air mutlak. Nah, setelah dia tercampur dengan kopi, teh dan bubuk yang lainnya, maka air ini menjadi air yang berubah sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, yang terakhir itu jelas sekali, ya, ini air yang najis. Yang mana air ini itu kecampuran dengan najis, ibu. Misalnya ada air depan wudu kita, kemudian dijatuhi tai cicak. Nah, kemudian setelah beberapa menit air kita berubah warna nih, berubah warna dan juga baunya. Nah, itu jelas-jelas tidak boleh dipakai untuk bersuci, ibu, karena yang namanya tai cicak itu kan najis, ibu, ya. Tai cicak, apalagi macam-macam tai yang lainnya itu najis, ibu. Nah, ini ada cerita nih, seorang santri itu, teman saya nih, Bu, pernah dia itu mengamalkan perkataan kiai saya bahwa benda diukur najis atau tidaknya itu apabila dia berubah warna, sifat dan juga baunya. Nah, suatu ketika seorang santri ini ingin ke masjid. Nah, kemudian di depan masjid dia ketemu tai ayam, ibu, tai temblek. Nah, karena santri ini bingung apakah tai ayam itu najis atau tidak, dia ingat perkataannya kiai bahwa apabila benda najis dihukumi najis itu apabila warna, bau dan rasanya berubah. Nah, akhirnya dicoba tuh rasanya, warnanya. Nah, karena dia tidak paham sama ilmu fikih, nah makanya saya kasih tahu ibu-ibu, ya, biar tidak sampai kejadian kayak itu. Takutnya pas ketemu tai apa aja dah dirasain sama ibu-ibu, biar tahu itu najis atau tidaknya. Nah, jangan sampai seperti itu, ibu-ibu, ya. Nah, mungkin Udah, Bu, ya. udah, ibu-ibu, ya. Ya, ulang lagi nih kesimpulannya nih, apa nih yang didapat tadi, bahwa macam-macam air yang bisa dipakai berwudu itu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, kemudian air sumur, air laut, air sungai, air embun dan air salju.
Nah, mengenai hukumnya itu ada 4. Yang pertama, air suci menyucikan. Kemudian yang kedua, air makruh. Dan yang ketiga, air yang suci tapi tidak menyucikan. Dan yang keempat adalah air najis. Nah, dihafal ibu-ibu ya, biar tahu. Ya mungkin cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan barusan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa ibu-ibu ya. Pertama mungkin dikhususkan kepada janin yang ada dalam kandungan Ibu Khalid. Semoga nanti menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah, dan juga selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadiniyah wa ala manawina al-fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتقبل من جميع الحاجة وتهدي من جميع السيئات وتبلغنا بأصل وآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا من يسير وسير بجد جد المسير السمين سهل علينا كل عسير جاهل بصير نذير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز الغفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.